level kepercayaan abang terhadap 3 calon presiden kita, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Level kepercayaan di antara 3 ini 1 sampai 10. Kira-kira berapa level kepercayaan abang bahwa mereka bisa memberantas korupsi? Kalau yang pertama Pak Prabowo ini 1 sampai 10. Kalau 10 itu tinggi banget, sempurna lah. 1 sampai 10. Kira-kira berapa level Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi menurut abang? Warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, saya sekarang ini baru sekali nih setelah setahun lebih kita syuting Berisik. Ini baru kali ini ada Mas Ucup di syuting Berisik. Sebelum syuting Berisik, ini kelihatannya hari ini saya sendirian untuk kali pertamanya, tapi saya punya tamu spesial, Bang Abraham Samad. Halo. Nanti kita ngobrol-ngobrol berdua Bang ya setelah syuting Berisik ini. Bang, ini kan ada isu akan ada reshuffle Menteri Pertanian dan mungkin ada menteri-menteri lainnya. Itu kalau tiba-tiba Pak Jokowi kan dekat juga sama abang kan, Pak Jokowi telepon Pak Abraham, mau nggak isi ini supaya kementerian ini bersih dari korupsi, karena kan abang terkenal integritasnya. Itu gimana tuh Bang? Kayaknya nggak mungkin Mas Henry. Nggak mungkin ditelepon atau nggak mungkin terima? Nggak mungkin ditelepon. Oh gitu ya. Oh kenapa Bang? Padahal saya deketin abang ini karena saya tahu abang deket sama Jokowi, jadi biar saya aman. Enggak lah, kan Pak Jokowi sudah punya teman dekat sekarang gitu. Kalau dulu kita bisa dekat, tapi kan sekarang mungkin lebih banyak orang yang lebih dekat kan, yang merasa lebih dekat. Oh. Ya, padahal kita lebih dekat dulu kan. Tapi kenapa Bang ya? Korupsi ini nampaknya sulit sekali dihentikan di para pejabat kita. Apakah para pejabat kita ini memang pengen kaya, kurang uang, atau dia ingin mensejahterakan keluarga sebetulnya sebelum motivasinya? Kalau saya melihat begini Mas Hen, kan ada 2 motivasi orang melakukan korupsi. Ya. Teori besarnya, ya. Corruption by need and corruption by greed. Corruption by need itu adalah orang yang korupsi karena keterpaksaan, karena pendapatan dengan kebutuhannya itu tidak selaras, tidak seimbang. Pegawai negeri di kelurahan Mas Hendri yang golongan 2A, kalau misalnya kita urus KTP, terus dia melakukan pungli terhadap kita, KTP harga 10.000 dinaikkan menjadi 20.000, itu yang disebut corruption by need. Oh, dia korupsi karena terpaksa. Gaji seorang golongan 2A Mas Hendri kira-kira 3,5 juta ya, atau 4 juta lah pegawai negeri ya. Kalau misalnya anaknya 3, pada saat yang bersamaan sekolah semua, coba dihitung, bisa nggak itu? 4 juta lah, 5 juta lah kalau dia. 5 juta mampu nggak itu sebulan? Terus anak-anak ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhannya dalam sebulan ya mungkin lewat itu tadi. Dia bisa melakukan pungli ya, yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pungli itu kan juga korupsi ya. Nah, kalau dia melakukan itu karena keterpaksaan, karena pendapatannya memang tidak mencukupi kebutuhannya. Itu yang disebut corruption by need. Kalau ditanya, apa yang menyebabkan terjadi corruption by need? Pertama itu tadi, pendapatan yang kecil. Ya. Oleh karena itu, kalau corruption by need merajalela, maka yang bertanggung jawab negara masing. Negara yang harus punya kebijakan memperbaiki struktur penggajian di level bawah ya, bukan di level atas. Polisi yang berada di level bawah, tentara yang berada di level bawah, ASN yang berada di level bawah, semuanya harus diperbaiki pendapatannya. Ini sebelum kita nanti pindah ke isu, Bang, apakah para pejabat itu merasa dirinya yang korupsi ya, para pejabat yang korupsi merasa dirinya harus berpenampilan mewah sebagai pejabat? Ini aku bilang, tadi corruption by greed. Ya. Kalau pejabat yang korupsi, itu corruption by greed. Dia korupsi rakus, tamak, serakah. Karena apa?
walaupun sebenarnya gajinya tidak besar, tapi sebenarnya dengan gaji serta fasilitas yang diterima dari negara sudah cukup membiayai kehidupannya sehari-hari. Harusnya sudah cukup. Sudah cukup sebenarnya. Tapi karena dia greedy, dia mau penampilan yang bagus, dia mau sekolah kan anaknya ke luar negeri, bukan berarti sekolah ke luar negeri nggak bagus. Tapi dia memaksakan diri, mau flexing, ya, barang-barang mewah. Nah itu maka dia memang korupsi, itu yang disebut corruption by greed. Jadi kalau pejabat korupsi Mas Henry itu corruption by greed. Kalau pejabat yang korupsi itulah yang menurut saya hukumannya harus berat. Kalau yang tadi corruption by need bukan berarti kita membebaskan dia dari hukuman, tapi kita harus bisa memahami tapi tidak membenarkan. Oke? Kenapa harus memahami? Agar supaya ketika kita menjatuhkan hukuman, kita tidak memberikan hukuman yang melampaui perbuatannya. Oke? Di situ harus ada kearifan. Nah, sekarang level kepercayaan Abang terhadap 3 calon presiden kita, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Level kepercayaan di antara 3 ini 1 sampai 10. Kira-kira berapa level kepercayaan Abang bahwa mereka bisa memberantas korupsi? Kalau yang pertama Pak Prabowo ini 1 sampai 10. Kalau 10 itu tinggi banget. Sempurna lah. 1 sampai 10. Kira-kira berapa level Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi menurut Abang? 7 lah. 7? Ya. Mas Ganjar? 7. 7 juga. Mas Anies? 7 juga. 7 juga semua. Ada apa dengan yang 3? Ya. Kan dari 10, kan Abang kepercayaannya 7. Ya. Kenapa Abang sisa 3? Ya, harusnya 10. Ya, kenapa enggak bilang Kan 10 itu kan maksimal. Oh ya, yang 3 ini Abang sisakan untuk apa sebetulnya? Saya sisakan, saya mau lihat ketika dia terpilih. Jadi saya sisakan 3. Kalau saya keburu 10, ya, berarti itu nanti GR juga mereka ya? Ya, bukan GR, berarti saya itu asbun. Saya belum lihat, saya bisa menjustifikasi 10. Ini luar biasa memang Pak Abraham Samad. Saya kenal lama, ini kakak saya yang luar biasa, panutan juga. Mudah-mudahan saudara saya Indonesia bisa berintegritas seperti Mas Henry, seorang Abraham Samad. kita semua. Ya, kita semua ya, kita doakan ya.